Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabat sinergi dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Nah, di kesempatan kali ini saya lagi menguji penggunaan agen Hayati untuk yang kedua kalinya ya. Yang mana agen Hayati itu sendiri kemasannya seperti ini. Ini adalah sampel ya, yang mana kemarin kita beli. Ini adalah sebagai sampling. Agen Hayati ini sendiri adalah pengendali hama dan penyakit. Kamera, mohon dekatkan. Untuk prosesnya sendiri, agen Hayati ukuran 10 ini, 10 gram ya maksud saya. 10 gram ini kita campurkan ke dalam 100 ml air ya. 100 ml air, yang mana setelah nanti kita campurkan ke dalam 100 ml air ini nanti kita diamkan selama kurang lebih 10 menit untuk pencampuran di 14 liter air ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Ini saya koyak dulu agen Hayatinya. Agen Hayati itu sendiri adalah bentuknya seperti bubuk ya teman-teman. Seperti ini. Ada anak-anak kita yang mulai antusias nih kalau kita lagi buat video. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Ini bisa dilihat kan? Nah, ini agen Hayatinya seperti ini, berbentuk bubuk atau powder ya. Kemudian saya aduk dulu. Agen Hayatinya saya aduk dulu. Aduk hingga merata. Setelah itu saya campurkan ya ke sini ya teman-teman ya. Saya saring dulu ini. Tolong minta apanya Bu? Apa tuh? Hiduk. Nah, ini nanti kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit ya. Pakai cedok aja, cedok ya. Jadi untuk penggunaan agen Hayati sendiri teman-teman harap disaring ya, karena ini ada semacam batu-batuan. Ini bisa diperlihatkan. Nanti kalau tidak disaring, takutnya nanti menyumbat ke aliran ini ya, selang cap kita ya. Untuk 10 gram agen Hayati ini kita campurkan kurang lebih air antara 14 sampai 15 liter ya. Dan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Ini. Nah, ini lihat teman-teman, kotorannya nih. Kotoran agen Hayati itu seperti ini. Jadi kalau kita nggak saring, ya otomatis dia akan menyumbat. Oke, saya saring dulu. Agen Hayati ini adalah pengganti pestisida kimia ya. Jadi ini berbentuk mikroba, yang mana agen Hayati ini adalah penemuan terbaru ya, pertama kalinya di dunia ya. Belum. Agen Hayati ini cocok untuk diaplikasikan kepada seluruh jenis tanaman ya, baik tanaman keras ataupun tanaman yang seperti palawija itu bisa ya. Nah, ini sudah kita aplikasikan, bisa dilihat kurang lebih airnya
14 liter ya. Ini saya diamkan kurang lebih 15 menit dulu ya teman-teman ya. Kurang lebih 15 menit dulu. 15 menit dulu untuk pengaplikasian agen hayati. Setelah nanti kita diamkan selama kurang lebih 14 menit atau 10 menitan, nanti baru kita aplikasikan kepada tanaman yang akan kita gunakan. Seperti ini ya. Sebelum ini kita aplikasikan, lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu agen hayati. Karena saya juga begitu belum memahami ya, karena ini adalah produk baru dari perusahaan PT BES. Saya bacakan dulu teman-teman, apa itu agen hayati. Di dalam agen hayati itu, ini saya bacakan ya. Di dalam agen hayati itu terdapat yang namanya mikroba ya. Mengenal mikroba dalam kandungan agen hayati atau ekoplant protector. Yang pertama itu ada kandungan bakteri atau mikroba yang bernama Glycladium sp ya. Yang mana mikroba ini perannya merupakan mikroba antagonis yang mampu mengendalikan berbagai patogen yang menginfeksi tanaman dan bersifat saprofit, sehingga berpotensi digunakan sebagai agen hayati ya. Kemudian yang kedua yaitu Beauveria bassiana ya. Saya kurang pintar kalau membaca yang seperti ini. Ini bahasanya bahasa Latin mungkin. Itu merupakan cendawan entomopatogen dari kelas jamur mikroskopik dengan tubuh berbentuk benang-benang halus atau hifa, yaitu cendawan yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga. Kemudian yang ketiga yaitu Trichoderma sp, merupakan sejenis cendawan fungsi yang termasuk kelas Asioicetes ya. Trichoderma sp merupakan jamur yang paling umum dijumpai dalam tanah, khususnya tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Trichoderma berpotensi menjaga sistem ketahanan tanaman. Tanaman misalnya dari serangan patogen seperti cendawan patogen ya. Kemudian yang keempat yaitu Streptomyces ya, adalah sumber utama senyawa antibiotik. Streptomyces itu sendiri berfungsi sebagai biofertilizer yang mampu menyediakan nutrisi atau kebutuhan unsur hara dari dalam tanah untuk tanaman sebagai biostimulan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui fitohormon atau indole acetic acid. Dibaca-bacalah ya, saya kurang pintar kalau bacanya seperti ini. Sebagai bioprotektan berfungsi untuk menekan dan menghambat pertumbuhan jamur patogen. Kemudian yang kelima yaitu Pseudomonas fluorescens, merupakan salah satu mikroorganisme antagonis untuk pengendalian hayati dan penginduksi ketahanan tanaman dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Itu ya yang terdapat di dalam kandungan agen hayati itu sendiri. Nah, di sini kita sekedar mengulas saja ya. Kita sekedar mengenalkan apa itu agen hayati ya. Sambil kita menunggu praktek nanti seperti di lapangan ya. Kemudian di sini agen hayati atau ekoplant protector merupakan agen pengendali hama dan penyakit yang berbasis makhluk hidup ya. Mikroorganisme tanpa menimbulkan resistensi pada hama tanpa residu dan ramah lingkungan. Saya terangin. Agen hayati bekerja secara selektif, hanya menyerang ke sasaran organisme pengganggu tanaman atau OPT dan tidak akan menyerang organisme yang bermanfaat untuk tanaman. Oke ya. Kemudian manfaatnya. Agen hayati itu manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan imunitas tanaman. Kemudian mencegah serangan hama dan penyakit pada tanaman.
mematikan hama dan penyakit secara sistemik, kemudian mencegah sumber infeksi penyakit menyebar kembali. Selanjutnya, melindungi perkecambahan biji, umbi, akar-akaran dari sumber infeksi tanpa residu dan ramah lingkungan. Kemudian keunggulan agen hayati itu sendiri mempunyai keunggulan sebagai berikut. Berbentuk WP atau wettable powder, yang mana tadi teman-teman saksikan berbentuk semacam serbuk ya, bubuk ya. Tepung 99,9% larut di dalam air dan mudah diaplikasikan. Eksistensinya dan kinerjanya sangat absolut, akurasi dan presisi sehingga menciptakan efek turbulen yang membuat musuhnya terkoyak bahkan mati ya. Cara kerja bersifat kontak lambung dan sistemik. Tidak mengandung racun berbahaya dan aman untuk tanaman dan manusia. Jadi bahannya memang benar-benar dari mikroba ya. Jadi aman dan ramah terhadap lingkungan. Kemudian tidak menimbulkan resistensi atau kebal pada hama dan ramah lingkungan. Nah, berikut ini ya kandungan yang mana tadi sudah kita jelaskan ya. Apa itu agen hayati yang terdapat mikrobanya. Ini salah satunya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itulah yang bisa kita jelaskan ya tentang pengenalan masalah agen hayati secara singkat. Nanti bagi teman-teman yang sekiranya tidak memahami, bisa sharing atau kontak kita sama-sama saling belajar di nomor handphone saya 0821 8232 8509. Jadi kita saling berbagi, saling belajar, saling mendalami apa itu ilmu pertanian ya. Jadi untuk rekan-rekan yang melihat channel YouTube saya, mohon yang masih baru ya, mohon di subscribe, like, komen, dan share agar tujuannya mendapatkan informasi-informasi updatean terbaru dari video yang kita lanjutkan nantinya ya. Ini kenapa nih? Ini anak-anak kita ini sudah antusias ini teman-teman. Dipikirnya kita sudah mengakhiri video ini ya gitu ya. Jadi ini ada si Rizky, ada si Mas Raffi, ini bajunya kembar ya. Saatnya kita mencoba untuk teman-teman untuk mengaplikasikan ya. Kurang lebih ini sudah hampir 10 menit ya yang sudah kita diamkan tadi. Dek, bantu yuk. Saya manggil istri saya dulu teman-teman. Otomatis. Teman-teman, kita mempraktekkan ya untuk pengaplikasian agen hayati untuk di pembibitan kelapa sawit saya, yang mana saya ingin tumbuhan bibit kelapa sawit ini terhindar dari hama dan penyakit agar untuk kedepannya pertumbuhannya semakin bagus ya. Bisa dipraktekkan, bisa dilihat kan teman-teman. Nah seperti ini ya pengaplikasian kita agen hayati. Ini kita sasarkan ke area daun, batang, akar ya. Nah ini pertumbuhan sawit saya yang kurang lebih umurnya sudah 8 bulan ya teman-teman. Ini hasilnya cukup lumayan bagus ya. Yang mana penerapan pupuk organik eco farming yang sudah kita terapkan. Ini bibit sawit ini adalah bibit unggul, yang mana bibit ini adalah bibit dari DXP Sriwijaya dari Bina Sawit Makmur. Ini kalau memang kondisi tanaman ini nanti terawat dengan baik, itu dalam per hektar bisa menghasilkan TBS antara
35 sampai 40 ton per tahun ya. Seperti ini teman-teman, cara pengaplikasian kita agen hayati pada pembibitan kelapa sawit. Bonggonya besar-besar teman-teman. Nah ini teman-teman, bagi yang melihat channel YouTube saya tentunya tahu ini adalah uji coba kita, yang mana bibit kelapa sawit ini yang jumlahnya 25 polybag, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah menggunakan pemupukan kimia ya. Sementara yang sebelah sini sama-sama bibitnya, yaitu ASD Bakri, yang mana yang ini menggunakan pemupukan eco farming ya, yang kita uji dulu waktu itu. Ini kelihatan dari perkembangan daun. Kalau kita melihat dari sini, dari perbedaan antara daun yang menggunakan eco farming itu kelihatan lebih hijau pekat, sementara bibit kelapa sawit yang menggunakan pemupukan kimia itu nampak pertumbuhannya kurang subur. Daunnya bisa diperhatikan itu agak mengalami kekuningan ya. Berbeda dengan tanaman bibit kelapa sawit kita yang sudah menggunakan pemupukan eco farming ya. Nah, saya lanjutkan lagi, saya akan semprot juga menggunakan agen hayati ya. Nah ini malah nggak ada yang, ini ada yang mau mati teman-teman. Ini mati. Ini mati, ini juga kerdil, ini kerdil. Ini menggunakan pemupukan kimia ya, kemarin kita ya, yang 25 polybag ini.
Kalau yang ini teman-teman, ini adalah bibit ASD Bakri yang mana ini adalah varietas tembak yang sudah kita terapkan menggunakan pemupukan eco farming. Bisa disut ini untuk kondisi tanamannya kelihatan lebih subur ya, lebih pekat. Ini menggunakan pemupukan eco farming ya. Daunnya hijau-hijau ya. Oke teman-teman, kayaknya sikap kita habis. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini kita melaporkan dari titik lokasi pengujian pupuk organik eco farming yang sudah kita terapkan kepada pembibitan kelapa sawit. Inilah hasilnya ya. Rekan sudah melihatnya sendiri, tumbuhannya sangat hijau ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah no riba, salam eco farming, lahan subur petani makmur.